Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini, Minggu 12 Desember 2021, kita akan melanjutkan perkuliahan Psikologi Pendidikan Islam. Kali ini membahas tentang keberbakatan, anak berbakat, dan layanan pendidikan untuk anak-anak yang berbakat. Ada beberapa subtema atau beberapa pokok bahasan pada kali ini. Subtema tersebut pertama adalah tentang konsep atau pengertian, definisi terkait dengan keberbakatan dan anak berbakat. Yang kedua adalah ciri-ciri khusus atau karakteristik anak berbakat. Kemudian juga kebijakan terkait dengan layanan pendidikan untuk anak-anak yang dikategorikan sebagai anak berbakat. Kemudian yang ketiga adalah bentuk-bentuk pendidikan untuk anak-anak berbakat. Jadi ada beberapa subtema yang ingin disampaikan pada kesempatan perkuliahan kali ini. Sekali lagi, yang pertama definisi atau konsepsi tentang keberbakatan dan anak berbakat. Yang kedua adalah tentang ciri atau karakteristik anak berbakat. Kemudian yang ketiga terkait dengan kebijakan tentang anak berbakat. Kemudian yang terakhir nanti akan dibahas tentang layanan pendidikan untuk anak-anak berbakat. Demikianlah 4 subtema yang ingin saya sampaikan pada perkuliahan kali ini tentang keberbakatan, anak berbakat, dan layanan pendidikan untuk anak berbakat. Pokok bahasan atau subtema yang pertama adalah mengenai definisi atau konsepsi tentang keberbakatan dan anak berbakat. Yang pertama, bahwa keberbakatan itu biasanya dikaitkan pada dua hal. Pertama pada intelektual, yang kedua pada kreativitas. Jadi dapat dikatakan bahwa keberbakatan, kalau dalam bahasa Inggris sering disebutnya sebagai gifted atau gifted tulisannya, itu terkait erat dengan intelektualitas dan juga kreativitas. Jadi keberbakatan adalah ketika seorang anak kita amati atau kita teliti, dia memiliki kualitas atau kuantitas intelektual yang lebih tinggi dibanding anak-anak pada usianya atau pada umur sebayanya. Kemudian juga memiliki kreativitas yang lebih dibanding anak-anak pada umumnya. Inilah paling tidak dua ciri untuk memberikan definisi atau konsep tentang peserta didik atau anak yang memiliki keberbakatan. Selain itu, bahwa keberbakatan ditentukan oleh dua hal. Pertama, bisa dari faktor bawaan, sifat bawaan atau pembawaan dari lahir. Yang kedua, berdasarkan interaksi secara konsisten dan interaksi yang terus-menerus dengan lingkungannya. Artinya ada pengaruh dari faktor lingkungan. Lingkungan di sini tidak selalu berarti di mana dia tinggal, tapi juga komunikasi, kemudian interaksi sosial dengan dunia di luar dirinya. Jadi ada dua hal sekali lagi yang membentuk atau yang menjadikan seorang peserta didik sebagai anak yang dikategorikan berbakat. Yang pertama bisa dari faktor pembawaan sejak lahir, faktor bawaan. Yang kedua, faktor dari pengaruh interaksi dengan lingkungan di luar dirinya. Inilah dua hal yang bisa menjadi pencetus. Walaupun demikian, kalau kita mengacu pada pendapat antara lain Albert Einstein, bahwa bakat itu hanya menyumbang sekitar 10% dari kemampuan secara optimal dari seseorang, termasuk adalah peserta didik. Sedangkan selebihnya adalah pada interaksi dengan lingkungan di luar dirinya dan juga
kemampuan mengelola mental, sikap, atau motivasi pada diri seseorang yang akan menentukan apakah dia akan menonjol sebagai siswa atau peserta didik yang berbakat atau hanya sebagai peserta didik yang biasa saja. Itu terkait dengan keberbakatan. Kemudian ada beberapa pandangan atau pendapat para ahli terkait dengan keberbakatan ini. Beberapa diantaranya saya sampaikan di sini. Pertama dari Sidney P. Marland, dia menyatakan tentang keberbakatan. Pertama, bahwa keberbakatan itu adalah hasil identifikasi dari para ahli profesional. Artinya di sini bahwa untuk menentukan seseorang itu berbakat atau tidak bukan berdasarkan penilaian subjektif dari orang per orang, tapi harus ada kesepakatan dari para ahli terkait dengan kriteria-kriterianya. Para ahli yang dimaksud bisa psikolog, bisa guru profesional, atau psikiater barangkali juga. Jadi tidak bisa ditentukan oleh personal orang per orang untuk menentukan apakah seseorang berbakat atau tidak, dan juga tidak berdasarkan subjektivitas prediksi perkiraan, tetapi ada kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh para ahli profesional. Antara lain di sini kalau berdasarkan Sidney P. Marland mengatakan bahwa yang menentukan keberbakatan seseorang atau yang bisa kita menyebut peserta didik seseorang sebagai berbakat, pertama dari kemampuan intelektual yang lebih menonjol, kemudian juga berkinerja tinggi, memiliki kinerja yang tinggi. Itulah pendapat dari Sidney P. Marland Jr. bahwa keberbakatan itu pertama ditentukan oleh penilaian berdasarkan penilaian para profesional, kemudian yang kedua memiliki kemampuan yang menonjol khususnya dalam intelektualitas dan kreativitas, kemudian yang ketiga berkinerja tinggi, memiliki semangat yang tinggi. Itu pandangan dari Sidney P. Marland Jr. Berikutnya berdasarkan pandangannya Robert Sternberg dan Robert Wagner menyatakan bahwa keberbakatan atau bakat adalah a kind of mental self-management. Jadi kemampuan seseorang dalam memanajemen atau mengelola ke potensi psikologisnya dalam beradaptasi dengan lingkungan di sekitar dirinya. Oleh karena itu, Robert Sternberg dan Robert Wagner itu menyebutkan ada paling tidak ada 3 elemen dasar untuk menentukan keberbakatan seseorang. Pertama, kemampuannya mengadaptasikan diri dengan lingkungan, kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pengertian lingkungan di sini bukan semata dalam pengertian lingkungan berupa ruang atau tempat, tetapi lingkungan di sini adalah termasuk pula adalah lingkungan sosial, lingkungan pendidikan di mana seseorang itu tinggal atau hidup. Kemudian yang kedua, kemampuan memilih lingkungan yang baru. Jadi mampu atau fleksibel untuk memilih lingkungan, termasuk adalah lingkungan sosial yang dapat memotivasi dirinya untuk menonjolkan atau mampu mengeluarkan potensi yang ada pada dirinya. Ketika dia berada pada lingkungan yang kurang mendukung, dia mampu untuk memilih lingkungan yang lebih baru, dalam pengertian tidak semata lingkungan dalam arti tempat tinggalnya, tetapi memilih lingkungan sosial, lingkungan pergaulan yang lebih baru yang dapat atau mampu memberikan kesempatan pada dirinya untuk mengembangkan bakat dan potensi. Kemudian juga yang ketiga, elemen ketiga adalah kemampuan membentuk lingkungan. Kemampuan membentuk lingkungan yang mendukung dirinya, mendukung potensi atau bakat yang ada pada dirinya. Inilah pandangan dari Robert Sternberg. Sekali lagi dinyatakan oleh Robert Sternberg dan Robert Wagner bahwa yang dinamakan berbakat atau keberbakatan adalah a kind of mental self-management. Jadi kemampuan mengelola manajemen pribadi, termasuk diantaranya adalah kemampuan 3 elemen tadi, bahwa kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan, kemampuan untuk memilih lingkungan yang baru, kemudian kemampuan untuk membentuk lingkungan. Itulah 2 pandangan ahli terkait dengan keberbakatan.